Ada satu hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang tercatat di dalam kitab Ihya'ul Mayyit bi Fadaili Ahlil Bait karya Imam Jalaluddin Asyuti. Di situ riwayat Ad-Dailami, Al-Imam Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu berkata bahwasannya Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Adibu auladakum ala salasin khisal." Nabi Muhammad SAW berpesan kepada kita semua selaku orang tua dan guru, didiklah oleh kalian anak-anak kalian, wahai para orang tua, didiklah oleh kalian, wahai para guru, murid-murid kalian. Apa yang dididik? 3 perkara. Yang pertama, hubbi nabiyhi, didik mereka, anak-anak kalian untuk mencintai nabinya. Apa sebab kita disuruh diajarkan oleh orang tua kita? Apa sebab para guru-guru disuruh untuk mengajarkan kepada mereka umat muslim untuk mencintai nabinya? Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum." Shadaqallahul azim. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul," katakanlah wahai nabi, katakanlah wahai rasul. Apa yang dikatakan? Nabi Muhammad didikte oleh Allah, "In kuntum tuhibbunallah," jikalau kalian semua mencintai Allah, fattabi'uni, maka ikutilah aku. Siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah punya perintah mendikte Nabi Muhammad untuk mengatakan kepada seluruh umat manusia, laki maupun perempuan, kaya maupun miskin, ulama maupun awam, semua diajak agar kita semua, kalau kita cinta kepada Allah, maka ikutilah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya kunci pertama kali kita diajarkan oleh Nabi untuk dikenalkan tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar ada cinta di hati kita kepada Nabi Muhammad. Kenapa? Karena orang kalau sudah cinta akan mudah untuk mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Betul? Kalau sudah cinta gampang, Pak. Innal muti'a liman yuhibbu muti'u. Innal muhibba liman yuhibbu muti'u. Sesungguhnya pecinta itu dia akan taat, tunduk, patuh, ikut kepada orang yang dicintainya. Sehingga mustahil mimpi di siang bolong orang tidak cinta kepada Nabi Muhammad bisa mengikuti dengan sempurna ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mustahil. Makanya pertama kali kita harus dikenalkan bagaimana Nabi Muhammad punya perjuangan, bagaimana Nabi Muhammad punya cinta kasih kepada kita. Allah Subhanahu wa taala telah menegaskan di dalam firman-Nya, memberikan kita info pelajaran bahwasannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwasanya nabi kalian ini adalah Rasulullah, sangat mencintai kalian, sangat memperhatikan kalian, sangat peduli dengan orang-orang yang beriman, Raufur Rahim, sangat cinta. Sehingga Habib Umar bin Hafid beliau berkata bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Innahu arham bik min walidik, innahu arham bik min auladik, innahu arham bik min ahbabik, innahu arham bik minan nasi ajma'in." Ketahuilah bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu sangat mencintai kalian melebihi daripada kedua orang tua kalian. Apa buktinya, Bib? Orang tua Nabi Muhammad itu lebih cinta kepada kita daripada orang tua kita sendiri. Buktinya satu, Pak. Buktinya banyak. Saya berikan pada hari ini satu. Bahwasanya pernah suatu hari Rasulullah SAW sedang duduk munajat, datang istrinya tercinta Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha. Datang lalu membuat senang hati Nabi Muhammad SAW. Lalu Nabi Muhammad mengangkat tangannya seraya berkata, "Allahumma ghfir li Aisyah ma qaddamat wa ma akharat wa ma a'lanat wa ma asrat." Ya Allah, saking senangnya Nabi Muhammad didoain di Siti Aisyah, "Ya Allah, ampunilah istriku Aisyah dosa-dosanya yang lalu maupun yang akan datang, yang dia kerjakan terang-terangan maupun sembunyi-sembunyi, yang lalu maupun yang akan datang, yang disengaja maupun yang tidak disengaja, ampunilah ya Allah." Itu Siti Aisyah ketika mendengar doa Nabi Muhammad girang.
sampai keluar sempurat merah dari kedua pipi. Siti Aisyah ini cantik, putih, bersih sampai mendapat gelar Humairah, wanita kecil yang kemerah-merahan. Kalau cewek sekarang kalau mau pakai merah-merahan kan dia beli bahannya. Siti Aisyah enggak, senyum sedikit keluar sempurat merah, girang sedikit keluar sempurat merah dari kedua pipinya. Girang. Rasulullah bertanya, "Farihti bidu'ai ya Aisyah?" Wahai Aisyah, apakah kau senang dengan doaku tadi wahai Aisyah? Apa kata beliau? Siti Aisyah menjawab, "Ya Rasulullah, wahai suamiku, bagaimana aku tidak bahagia gembira? Ini hari udah kayak hari lebaran buatku." Saking senangnya Siti Aisyah didoakan dengan doa Nabi yang begitu indah untuk dirinya. Lalu Rasulullah menangis, menundukkan kepalanya seraya berkata, "Ketahuilah wahai Aisyah, sesungguhnya aku berdoa semacam ini kulla lailatin, setiap malam, dengan tengadahkan tanganku dengan penuh cucuran air mata untuk memintakan ampun setiap malamnya untuk kekasihku, untuk umat-umatku." Sallu ala Nabi Muhammad. Ibu kita, orang tua kita belum tentu Pak doain kita tiap hari nangis-nangis tengadahkan tangannya, tapi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mendoakan kita tiap malam, tiap waktu. Bahkan dikatakan suatu hari Rasulullah sedang duduk seperti ini bersama para sahabatnya. Rasulullah menangis. Rasulullah nangis, ditanya sama sahabatnya, "Ma yubkika ya Rasulullah? Apa yang membuat engkau menangis ya Rasulullah?" "Qala astaqtu li ahbabi." Aku merindukan kekasih-kekasihku. Para sahabatnya bertanya, "Awalasna ahbabaka ya Rasulullah? Bukankah kita ini adalah kekasih-kekasihmu wahai Rasulullah?" Rasulullah menjawab, "La antum ashabi." Bukan, kalian ini bukan kekasihku, kalian adalah sahabat-sahabatku. Adapun kekasihku, mereka adalah orang-orang yang datang setelah aku wafat. Mereka beriman kepadaku sedang mereka belum pernah melihat aku. Sallu ala Nabi Muhammad. Jadi pertanyaan, berapa banyak kita telah menangis untuk merindukan Nabi Muhammad? Berapa banyak air mata yang telah keluar dari mata kita karena rindu kepada Nabi Muhammad? Sedangkan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam makhluk yang paling agung, yang mana bumi dan langit diciptakan karena Rasulullah. Laulaka ya Muhammad ma khalaqtul aflaq. Allah berkata di dalam hadis qudsinya, kalau bukan karena engkau wahai Muhammad, kalau bukan karena engkau wahai Muhammad, kalau bukan karena engkau wahai Muhammad, aku tidak ciptakan alam semesta ini. Al-Imam Abdurrahman Ad-Dibai di dalam kitab Ad-Dibainya berkata, "Al-kaunu isyarah wa antal maqsud." Seluruh alam semesta ini, yang di langit, yang di bumi, yang nampak, yang tidak nampak, yang halus, yang kasar, yang besar, yang kecil, itu semua hanya isyarah Allah ciptakan. Yang dituju adalah kekasihnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi Nabi Muhammad telah menangis untuk kita. Nabi Muhammad perjuangkan hidupnya untuk kita semua. Makanya pantas kalau kita ini disuruh perkenalkan diri kita tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Agar apa? Agar kita memiliki cinta sebagaimana para sahabat Nabi memiliki cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin rahmatullah. Pesan yang kedua adalah wa hubbi ahli baitihi. Wahai para orang tua, ajarkan kepada anak-anak kalian untuk senantiasa mencintai keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wahai para guru, ajarkan kepada murid-murid kalian agar murid-murid kalian mencintai keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa punya sabda? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena jangan heran kalau kata tadi Kiai Ahmad Sanusi mengatakan, kita ini beruntung datang kita kepada tempat ini karena Allah dan Rasulnya, karena ingin berjumpa zuriyah Nabi Muhammad SAW. Bahkan Kiai Ahmad Sanusi berkata, seandainya seluruh habaib yang ada di Indonesia datang ke Cijampang, beliau akan sambut. Dan mudah-mudahan itu adalah salah satu bukti iman kita kepada Allah dan Rasulnya. Kenapa? Karena hadis Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad di dalam kitab Musnadnya, diriwayatkan oleh Imam An-Nasai, diriwayatkan oleh Imam Turmudi, dan diriwayatkan dalam kitab Al-Mustadrak. 4 kitab rujukan Ahlu Sunnah wal Jamaah dalam hadis meriwayatkan bahwasannya, wallahi, kata Nabi Muhammad, wallahi la yadkhulu qalba imri'in muslim imanun hatta yuhibbakum lillahi wa li garabati. Apa kata Rasulullah SAW? Demi Allah, tidak akan masuk iman ke diri seorang muslim sampai mereka
mencintai kalian wahai ahlul bait Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam karena Allah dan karena kekerabatan kalian kepada kami. Makanya saya kalau begini ingat perkataan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, memiliki ikatan kuat kepada keluarga Nabi, mendorong umat Nabi Muhammad untuk senantiasa mencintai keluarga Nabi. Ini tercatat di dalam kitab Sahihul Bukhari bahwasanya Sayyidina Abu Bakar berkata, "Urqubu Muhammadan fi ahli baitihi." Carilah oleh kalian cintanya Nabi Muhammad lewat keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Imam An-Nawawi Ad-Dimashqi di dalam kitab Riyadhus Shalihin mentafsirkan arti urqubu, artinya ra'uhu, wakrimuhu, wahtarimuhu. Apa artinya? Yaitu kita harus perhatikan keluarga Nabi, kita harus muliakan keluarga Nabi, kita harus hormati keluarga Nabi. Karena mengikut perkataan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, kalau kita ingin mendapatkan cintanya Nabi Muhammad, perhatikan, muliakan dan hormati keluarga Nabi Muhammad SAW. Siapa yang berkata seperti ini? Apakah habaib? Bukan, Pak. Apakah keluarga Nabi yang berkata seperti ini? Bukan. Yang berkata seperti ini adalah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Yang berkata seperti itu adalah Imam Nawawi Ad-Dimashqi. Bukan seorang keluarga Nabi, tapi mereka adalah orang-orang pecinta Nabi yang pantas sampai sekarang namanya masih kita bisa dengar. Kenapa? Karena dia menjalankan apa yang telah diperintahkan Allah dan Rasulnya. Makanya mau kita jadi ustadz, mau kita jadi orang beriman, cintai seluruh umatnya Nabi Muhammad. Terlebih lagi para ulamanya, terlebih lagi mereka para zuriyah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan yang ketiga, ajarkan kepada anak kalian dan murid-murid kalian untuk senantiasa membaca Al-Qur'an. Kalau orang sekarang salah, ajarin ke anak-anak mereka baca Al-Quran, tahfidz Al-Quran, tidak diajarkan kepada anaknya untuk mencintai keluarga Nabi. Makanya tidak sedikit orang yang disebut hafidz Al-Quran, ulama Al-Quran, tapi mereka memiliki kebencian kepada keluarga Nabi di hatinya. Kenapa? Karena tidak diajarkan pertama kali oleh orang tuanya dan guru-gurunya untuk mencintai keluarga Nabi. Sehingga kita bisa lihat bagaimana Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu terbunuh oleh anak angkatnya seorang hafal Al-Quran, saudara. Jadi kalau mau tahu yang membunuh Sayyidina Ali bin Abi Thalib ketika lagi salat subuh, lagi di mihrabnya, ditebas batang lehernya sama orang yang hafal Al-Quran. Kenapa bisa seperti itu? Karena tidak ada kecintaan kepada keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Na'udzubillah min